dalam penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu atau ada kepentingan tertentu. Yang kedua adalah asas akuntabilitas. Bahwa pemeriksaan ini harus dilakukan, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, secara administrasi maupun teknis. Masalah transparansi. Asas transparansi bahwa penyidikan ini, pemeriksaan polisi ini harus dilakukan dengan transparan. Artinya keluarga korban atau apalah yang disebut oleh polisi sebagai tersangka tetap harus mendapatkan informasi yang sering terjadi tidak lama setelah kejadian. Ini adalah kecelakaan lalu lintas. Jelas polisi itu harus berpegang pada Perkap nomor 15 tahun 2013. Dia punya SOP. Saat itu setelah kecelakaan lalu lintas, polisi datang, bahkan bertemu dengan terduga pelaku di rumah sakit. Benar. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada pemeriksaan urin. Mungkin semua yang hadir di sini tahu banyak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas itu harus diperiksa. Apakah dia benar dalam keadaan sadar atau ada pengaruh alkohol atau zat aktif lainnya. Tapi dalam perkara ini terduga pelaku yang jelas ketika polisi mencari keterangan di saksi mata saat polisi itu jelas bahwa terlindas, Hasya itu terlindas. Itu tidak ada tindakan yang dilakukan untuk mengecek urin. Yang kedua, bagaimana dengan mobil? Mobil itu masih dipakai. Terduga pelaku, karena kan tidak dikenakan jadi apa-apa ya di sini. Terduga pelaku masih bebas menggunakan mobil tersebut. Bahkan jalan ke rumah sakit ya Pak, bertemu bapak dan ibu. Siapa yang bisa menjamin bahwa dalam rentang waktu itu ada modifikasi terhadap mobil? Yang perlu kami soroti di sini adalah bahwa Hasya ini dilindas dalam arti bahwa tidak ada usaha sama sekali untuk memperlambat laju kendaraan. Jadi Hasya itu dilindas oleh ban mobil depan hingga belakang. Maaf kalau kita semua di sini tahu ya, kalau kita melindas kucing yang kecil, nggak mungkin lah kita terusin, kita berhenti. Ini manusia besar. Makanya kami mempertanyakan kenapa tidak ada pemeriksaan urin saat itu. Lalu berjalannya mungkin saya nggak tahu, para rekan tahu bahwa mobilnya juga kemudian ada penyok ya, bumper bagian depan penyok. Ada satu fakta juga yang sebenarnya ini sudah kami diskusikan ya dengan polisi, tapi sepertinya tidak digali. Ya, kami tidak tahu ya pertimbangan dari penegak hukum bahwa saat kejadian, setelah kejadian, sebenarnya terduga pelaku itu dimintai tolong untuk membawa Hasya ke rumah sakit, tapi menolak. Dan ini juga tidak menunjukkan usaha membantu. Karena apa? Karena akhirnya salah satu orang di TKP sampai harus mencari ambulans ke 3 rumah sakit. Nah, selanjutnya mungkin ini ketika di tahap penyelidikan, saya persingkat, ketika penyelidikan ini terus terang keluarga tidak tahu kapan sih ini udah di tahap mana sih
Karena semua laporan SP2HP adalah tertulis SP2HP penyelidikan. Keluarga tidak terima yang namanya SP2HP penyidikan. Bahkan tadi seperti dibilang oleh Ibu Ira, oleh mamanya Hasya, bahwa tanggal 17 Januari ketika mereka menerima surat, di surat itu jelas yang dikirimkan oleh polisi adalah SP2HP penyelidikan yang dilampirkan surat perintah penghentian penyidikan. Jadi, kalau boleh disimpulkan, dalam perkara ini penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan paralel, bukan berjenjang, sambil menyelidik sambil menyidik, seperti itu. Nah, apalagi, tentunya kalau pihak keluarga, waktu baca surat itu yang pertama ditanya ke saya, kapan Hasya jadi tersangka? Kapan juga perkara ini, kasus ini jadi naik penyidikan? SPDP itu tidak pernah